Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan membuat fitur multi kriteria berdasarkan penulis, penerbit, dan jenis buku. Nah, langkah yang harus kita lakukan, kita buka di sebelah sini ya, ubah data buku ini. Jadi kita harus menambahkan bagian sebelah sini untuk filter laporannya ya teman-teman. Di sini saya memiliki 4 data. Lalu yang harus kita lakukan, kita copy dari sini sampai di sini ya. Kita copy, taruh di bagian bawah sini. Lalu yang sini main modal filter buku. Lalu kita hapus dulu yang ini, sorry, ya dari sini ya. Ini kita kasih nama filter buku ya. Nah, berikutnya kita buka Web3 Schools. Dan icon, kita cari icon yang untuk filternya itu. Kita pakai yang ini ya, yang search. Lalu seperti biasa kita copy dulu stylenya ini di sini, kita taruh di belakang ini ya. Lalu ukurannya itu kita kasih 18 ukuran. Oke, seperti ini. Lalu kita copy ini ya, copy yang ini, kita taruh di script kita yang bagian belakang ya, di bagian sebelah sini. Ini filter laporan ya, laporan. Filter laporan, dan kita paste dia di bagian sebelah sini. Oke, jika sudah, kemudian nah untuk yang ini tetap dulu, lalu kita ganti yang ini detail info ya. Oke, kita coba tes. Oke, warning, kita coba dulu ya. Nah, ini di bagian sebelah sini ya, filter. Jadi kita harus menambahkan modal di bagian filter laporan ini. Oke, kita harus buka lagi, kita lihat lagi script, dan kita buka Web3 Schools untuk bagian modalnya ya. Web3 Schools, learn Scrum, ini yang modal ya. Ini yang modal ini.
Nah, di bagian ini, di bagian modal kita pilih yang centered modal ya, yang ini. Kita ambil yang dari sini, kita copy, lalu kita simpan di bagian bawah sini ya. Modal, oke. Nah, di sini kita harus mengikuti my modal, filter buku. Lalu di sini filter laporan. Lalu di sebelah sini kita tutup. Oke, sudah. Lalu kita save, kita coba testing dulu. Maka sudah muncul ya untuk filter laporan. Jadi di dalam filter laporan ini ada form, yaitu untuk menyaring penulis, penerbit, jenis buku, dan rak ya. Oke, kita harus edit lagi scriptnya. Jadi untuk membuat filternya itu di dalam formnya itu kita harus buka Bootstrap 5, lalu pilih nav, bukan navbar, nav maksudnya. Kita pilih yang bagian bukan nav ya, drop down. Lihat lagi di bagian collapse. Collapse ini ya, kita pilih yang ini ya, yang ada item-itemnya ini. Kita try, lalu kita yang di bagian kontainer ini kita hapus dulu. Berikutnya di bagian bawahnya kita hapus satu divnya, lalu kita copy yang ini, yang ketiga ya, kita copy yang ini sampai di sini, copy, lalu kita simpan di bagian bawah. Nah, kita tambahkan satu lagi ya, copy dari sini ya teman-teman, dari sini sampai di sini, kita copy ulang lagi, lalu paste. Ini bagian ini yang ketiga dari ini, yang keempat, ini collapse tree. Oke,
lalu kita coba run. Jadi ada 4 ya. Oke, sudah ada 4 ya. Selanjutnya kita hapus dulu yang bagian ini, yang lorem ini, biar tidak terlalu terganti dengan tanda ini. Lalu ini. Oke, selanjutnya kita copy yang dari akordion ini ya, sampai di bagian bawah. Oke, lalu kita copy dari bagian sini sampai di akordion di bagian atas yang di sini ya. Kita copy. Nah, kita paste itu di bagian sini ya, di dalam motherboard ini. Oke, lalu kita masukkan sedikit ya, biar lebih rapi. Jadi sini. Lalu di bagian ini kita sesuaikan dengan yang pertama, penulis penerbit jenis buku, dan yang terakhir itu rak. Setelah kita edit lalu kita save dan kita coba jalankan di filter laporan ini ya, penulis, penerbit, jenis buku, rak ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan form ya di dalam penulis. Nah, untuk menambahkan input formnya itu pada penulis yang bagian bawah sini, kita harus buka dulu yang ini ya, post ini. Kita copy lalu taruh di bagian sini untuk penulis. Oke, lalu ini nama aksinya itu adalah filter buku.php ya, filter buku.php. Oke, lalu kita copy yang ini, yang filter bukunya yang ini, taruh di bagian yang lain ya. Selanjutnya kita copy di bagian yang sini dan untuk copy kita paste. Di sini filter penerbit ya, penerbit. Di sini langsung tambahkan karena filter itu berada di dalam report ya, report. Di sini report, lalu bagian sini
filter jenis, dan ini ada record. Nah, yang ini filter wrap. Ini record. Oke, lalu kita save dulu ya. Oke, untuk yang berikutnya untuk yang bagian input groupnya itu kita tambahkan yang ini, yang ada buttonnya. Ini kita pilih bagian source-nya ini, kita copy, lalu simpan di dalam ladder penulis address ini, di dalam ini ya. Lalu kita buat lebih rapi lagi. Oke, selanjutnya kita copy yang ini, lalu sesuaikan di bagian yang lain ya. Nah, di sini kita taruh dulu pakai MP2 ya. Lalu kita copy yang ini dan taruh di semua bagian ya. Di bagian penerbit. Oke, lalu jenis buku di sebelah sini, lalu rak. Oke, sudah. Kita save dan kita jalankan dulu. Jadi ada ya, ini ada penerbitnya, ini buku rak. Jadi maunya itu di dalam ini harus tambahkan daftar list penulis ya, yang sudah kita masukkan, tinggal kita cari sesuai namanya. Oke, kita edit lagi di script kita. Nah, berikutnya kita harus menambahkan yang script untuk input form ya. Ini kita menggunakan perintah select saja. Dari select ini sampai ke sini kita copy, lalu kita simpan di bagian ini, di bagian input ini. Kita paste di sini. Kita harus buat dia lebih rapi lagi ya. Oke, kita masukkan di bagian sini. Nah, nama fieldnya ini menjadi ID buku. Lalu custom selection control required data filter buku, select bintang from buku, order by judul ASC. Di sini data filter buku.
Lalu nama field value nya ini di sini kita pakai ID buku. Lalu nama field labelnya itu kita pakai yang ini di judul ya, yang ini judul. Lalu sudah selesai verifikasi ID buku, judul sudah. Berikutnya kita tambahkan di bagian bawah required ini satu lagi untuk option ya, tag option value dengan lalu oke. Setelah itu kita lihat lagi di sini ya, buku judul, select bintang from buku, order by judul ASC. Kita save, kita coba jalankan ya, fresh buku. Lalu pas kita klik, ini kan masih kosong, waktu kita klik baru muncul nama-nama buku yang sudah kita masukkan ya. Oke, berikutnya kita buat di bagian penerbit ya teman-teman. Oke, untuk yang berikutnya di bagian penerbit ya, di bagian sini kita copy lagi yang selectnya ini, lalu kita simpan di bagian input ini, lalu kita rapikan dulu. Oke, lalu di sini kita copy lagi yang ini ya, bagian option value nya juga kita copy di bagian sebelah bawah ini. Oke, lalu kita sesuaikan ini jadi ID penerbit. Lalu select bintang, sini select name-nya ID penerbit, lalu di sini data filter penerbit, select bintang from penerbit, order by nama ASC. Di sini data filter penerbit, ada penerbit, ini nama, oke. Jika sudah kita save, lalu kita coba bagian penerbit ya. Oke, nanti munculnya seperti begini. Oke, selanjutnya di bagian dari jenis buku ya, bagian sini kita copy yang ini lagi, kita rapikan dulu.
Nah, copy lagi yang ini, taruh di bagian bawah ini. Ini ID jenis buku. Lalu filter jenis. Ini select bintang from jenis, order by nama IP, filter jenis, ID jenis buku. Lalu di bagian sini nama. Kita save, kita coba lagi di bagian jenis buku ya. Oke, muncul seperti ini. Berikutnya di bagian terakhir rak ya. Di sini kita copy, taruh di bagian sini. Terus copy ini optionnya, taruh di bagian bawah require. Ini ID rak, lalu select bintang from rak, order by nama rak ASC. Di sini data filter rak, data filter rak. Rak, lalu bagian sini nama rak, save, lalu kita refresh, klik di rak, tidak munculnya seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya, nah teman-teman, berikutnya untuk yang di sini, yang show-nya ini kita hilangkan saja ya. Di kolom show-nya ini kita hilangkan sehingga tampilannya itu menjadi seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kita klik dulu baru. Oke. Oke. Sudah. Selanjutnya, berikutnya kita akan membuat halaman untuk filternya, filter yang filter buku, filter penerbit, filter jenis buku, dan filter rak ya. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kita buka dulu filter buku, yang PDF ya, sehingga pada saat kita klik langsung muncul yang tampilan yang PDF nya. Kita lihat dari report PDF buku ya, report PDF buku ini, lalu kita save as. Jadi filter buku.php ya, kita save,
lalu kita save as lagi. Filter buku, lalu filter wrap, lalu filter penulis, dan filter jenis ya, filter jenis. Nah, untuk yang filter buku ini kita tidak, ini apa ya, lihat saja. Jadi filter penulis, filter ini tadi ada penulis penerbit ya, jenis buku. Sini filter penulis, filter wrap, lalu ini filter jenis dan filter penerbit ya. Filter penerbit. Oke, selanjutnya kita buka pada filter jenis yang pertama ya. Lalu di sini select bintang from buku where ya, where ID jenis buku, like like variable ID, lalu kita tambahkan di bagian sini variable ID sama dengan post tanda petik 2 ID jenis buku. Maksudnya ini dia menangkap ID jenis buku yang ada pada beranda yang di sini ya, yang ini filter buku yang ini kan buku bukan yang ini, maksud saya yang ID jenis buku yang ini. Oke, select bintang from buku where ID jenis buku like ID, lalu kita deklarasikan di sini s $id-nya itu dengan menangkap ID jenis buku pada halaman beranda. Judul ASC sudah, lalu kita kembali lagi ke sini, kita tambahkan mulai dari ini penerbit. Nah, yang bagian penulis di belakang sini kita tambahkan target sama dengan blank ya. Lalu kita copy dan kita simpan pada bagian yang lain. Copy, taruh di bagian sini. Dan di bagian sini. Oke, kita save dulu. Oke, kita lihat yang paling pertama pada filter jenis buku ya, jenis ini kita coba jalankan, refresh pada jenis buku ini ya. Pada saat kita klik kuliner misalnya,
kita cari, dia munculnya yang ini ya, yang kuliner ini dengan nama ini. Oke, misalnya kita klik yang olahraga, kita cari, maka muncul yang ini ya. Oke, berikutnya kita akan membuat untuk filter yang lain ya. Nah, berikutnya adalah pada filter penerbit ya. Di sini select bintang from buku where ID penerbit like ID, dan kita tambahkan di bagian sini ID dengan post, sini ID penerbit titik koma, select bintang from buku where ID penerbit like ID order by judul ISC. Oke, lalu kita save dan kita pada bagian penerbit ya. Coba kita lihat yang Gramedia, lalu kita cari, muncul yang Gramedia, penerbit atas nama Gramedia yang ini ya, Reputer dan ini. Lalu misalnya kita pilih yang Erlangga, kita cari, nah muncul yang ini. Misalnya yang penerbit Ruang Bahasa ini, munculnya yang ini ya. Oke, berikutnya adalah filter. Di sini filter penulis ya, filter penulis, select bintang from buku where ID penulis like ID, lalu kita deklarasikan ini ID penulis titik koma. Lalu kita save dan kita coba refresh, kita lihat pada penulis ya, ada yang ini, misalnya ini aktif. Mari kita lihat di sini masih ada yang salah, lalu kita lihat pada script lagi. Nah, untuk penulisnya itu kita harus lihat baik-baik. Di sini seharusnya bukan buku ya, tapi penulis. Jadi kita harus ganti ini filter penulis, lalu input value ID penulis filter penulis, select bintang from penulis order by nama filter penulis, ini ID penulis, nama. Kita lihat
lihat lagi. Jika sudah, kita save. Order by nama, edit penulis, filter penulis ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, select bintang from buku, ada penulis, select ID, edit penulis, order by. Coba kita ulang lagi ya. Di sini di penulis, misalnya Yohanes Dari, kita cari, maka yang munculnya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, saat kita klik Balmond, kita cari yang Balmond itu penulisnya buku jenis olahraga ya. Oke, kita coba yang lain lagi, Elanatan ini ya. Oke, sudah. Selanjutnya itu pada bagian filter rak ya, filter rak, select bintang from buku, where idea rak, like dan di sini kita hasilkan lagi ini sama dengan underscore post ID rak. Oke, kita save, lalu kita bagian buku, kita lihat yang bagian rak ini, misalnya ini GF, kita cari, oh ya, kita lihat ada bagian yang line 43 select bintang from buku, where ID rak, like ID, order by judul ya. Oh ya, kita kayaknya lupa tanda titik koma di sini. Titik koma, kita save. Untuk kita ini refresh lagi bagian draft. Oke, munculnya yang GF01 yang ini ya. Lalu kita coba lagi yang lain, yang ini muncul dia ya. Lalu kalau yang satunya, oke, muncul ya yang KS01 ini. Oke, kayaknya sudah semua untuk filter yang pada penulis, penerbit buku, dan rak ya, berdasarkan rak. Oke teman-teman, untuk berikutnya yaitu kita membuat filter laporan pada peminjam ya, karena di peminjam ini kita memiliki ada kriterianya, itu ada dari tanggal transaksi sampai tanggal kembali, terus statusnya, dia melakukan filter pada statusnya di tanggal transaksi sampai tanggal kembali, lalu diserahkan dan diterima ya. Di sini nanti ada tanggal transaksi, tanggal kembali, dan status ya, yang harus kita buat untuk filter laporannya, apakah statusnya sudah dikembalikan atau dibatalkan, dan tanggalnya itu harus difilter ya, dipinjam tanggal berapa, dikembalikan tanggal berapa. Oke, yang harus kita buat itu, kita kembali ke beranda, diubah data peminjam ya. Oke teman-teman, jadi langkahnya itu kita harus ambil dulu yang dari ubah data buku ini, yang script yang sebelumnya, yang ini ya, yang ini. Sorry,
Nah, kita copy, lalu kita taruh di dua data peminjam, ya, di bagian sini ya. Ini saya paste. Lalu ini button warning, my modal, filter, bukan filter buku, filter peminjam ya. Peminjam. Lalu ini filter laporan. Oke, sudah. Coba save, lalu kita refresh. Oke, filter laporan para peminjam. Kita belum buatkan untuk yang apa ya, yang main modalnya di bagian bawah, jadi kita harus tambahkan lagi seperti yang sebelumnya. Ini sudah muncul untuk tanpa buttonnya, itu tinggal kita tambahkan modalnya. Oke, kita buka Web3 Schools, kita cari yang modal ya, modal, lalu kita pilih yang center modal. Nah, center modal, dari modul ini, di sini kita copy. Di sini kita simpan di bagian bawah ya. Kita rapikan lagi. Oke, lalu di sini nama modalnya itu my modal filter pinjam ya, modal filter peminjam, modal filter peminjam. Oke, di sini filter laporan. Oke, ini bagian sini kita kasih tutup. Kita save, lalu kita coba jalankan ya. Peminjam. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Oke, peminjam. Sekarang kita tinggal tambahkan inputan di bagian dalam modal ini. Oke, selanjutnya jika sudah, kita ambil yang script yang ini, form ini, kita copy, kita simpan di bagian dalam ini. Yang sini buat nama aksinya itu action filter peminjam. Lalu di dalam ini kita tambahkan input groups ya, lihat yang input groups. Input group, lalu kita pilih yang multiply and helpers nya.
ini yang multiply ini kita copy, lalu kita simpan di bagian dalam ini, lalu kita rapikan dulu. Kita lihat di sini oke. Lalu ini kita kasih jadi 2. Di sini transaksi ya, yang persen ini dijadikan transaksi. Ini kita kasih 3 saja dulu, selesai ya, sudah selesai. Lalu nah selanjutnya kita melakukan pengeditan. Ini name dengan mulai, lalu name dengan selesai. Oke, untuk yang ini kita tidak perlu ya. Yang ini tidak perlu. Oke, mulai transaksi sudah. Kita save, coba kita jalankan dulu ya. Peminjam, oh ada pada 1491 ya. 491. Ini tidak di bagian sekitar sini dia. Filter peminjam, modal filter. Oh, di sini filter peminjam. Save. Peminjam, ada transaksi sini sebelahnya itu respon kontrol tipe teks ya. Oh ya, untuk yang ini kita harus tipenya date ya, date. Ini juga tipenya date. Oke, kita save, kita coba refresh lagi. Ini ya, seperti ini ada transaksi, ini mulai, ini selesai ya. Berikutnya kita tambahkan untuk yang di bagian bawah sini, di bagian bawah div kita tambahkan script lagi. Nah, di bagian bawah sini kita masukkan lagi script yang ini ya, yang input group itu default. Kita copy, taruh di bagian sini. Kita rapikan dulu ya, rapikan dulu. Yang ketiga di sini status. Ini untuk statusnya ya, kita buat untuk statusnya. Status. Lalu di bagian input ini kita pakai perintah select ya. Ambil yang ini
select yang dinamis, yang select ini. Oke, select ini, taruh di bagian sini. Nah, status kita coba rapikan sedikit. Oke, lalu kita lakukan editing ya. Oke teman-teman, jadi untuk yang status ini tidak dari database ya, dia berupa pilihan langsung. Itu ada pilihannya itu belum diserahkan, sudah diserahkan, sudah dikembalikan, dibatalkan, lalu hilang. Jadi dia tidak mengambil datanya itu ke database. Kita langsung hapus yang ini, yang selectnya jangan ya, selectnya tetap ini kita hapus. Lalu option ini value, lalu PHP ini hapus ya, sampai di sini. Oke, ininya juga. Lalu optionnya ini ada di sini. Yang pertama itu belum diserahkan. Nah, kita tinggal copy. Dua, tiga, empat. Ada empat ya. Ada belum diserahkan, sudah diserahkan, sudah dikembalikan, dibatalkan, hilang. Ada 5, berarti lagi 1 ya. Belum diserahkan, lalu sudah diserahkan, lalu sudah dikembalikan, sudah dikembalikan, dibatalkan, hilang. Lalu ini value nya 0, 1, 2, 3, 4. Send. Oke, sudah diserahkan, belum diserahkan, sudah diserahkan, sudah dikembalikan, dibatalkan, hilang. Oke, itu option. Sudah. Lalu kita lihat bagian ini, nama fieldnya itu harus status ya. Lalu kita tambahkan satu script kosong ya, untuk supaya dia tidak terlihat dulu. Ketika diklik baru dia lihat pilihan-pilihannya ya. Jadi kita awalnya ini pilihan kosong dulu. Di sini filenya
lalu kita save dan kita coba jalankan ya di peminjam ya, laporan. Nah, ketika diklik baru udah muncul ya. Nah, di peminjam sudah ya, jadi ada ini. Jadi kita ingin menambahkan satu tombol lagi di bagian sini. Ctrl C. Di sini namanya Go. BTN Success ya. Oke. Lalu formnya ini kita pindah ke belakang. Ctrl C. Harus Ctrl X ya, harusnya apa. Oke, kita simpan. Lalu kita sudah muncul ya. Oke, berikutnya kita akan sini ya, report filter pinjam, lalu di sini go notifikasinya submit, save, lalu kita buat untuk filter pinjamnya ya. Nah, untuk filter pinjam kita buka di PDF peminjam, bukan PDF peminjam yang ini ya, filter draft sudah. Nah, di bagian sini, nah bila kita sudah buka report PDF pinjam, kita save as ya, save as dengan nama filter peminjam, betul. Oke, kita save filter peminjam. Nah, di bagian sini kita tambahkan script ya, select bintang from pinjam where status like ID, where status like ID, and tanggal pinjam, between mulai, maksudnya variabel mulai, and selesai, and variabel selesai, order by ID pinjam, descending. Nah, berikutnya kita harus deklarasikan dulu di bagian bawahnya ini ID sama dengan post, ini status lalu kita copy
paste di sini, mulai expose-nya mulai, lalu ini selesai, expose-nya selesai. Jadi dia mengambil atau menangkap data dari yang beranda tadi yang kita buatkan ya. Jika sudah mantap, kita pastikan, lalu kita coba ya. Di sini hanya ada 1502. Lihat lagi di beranda 1502. Ini bagian sebelah sini ya. Go button, get and success, submit, report, filter peminjam .php, delete, status. Coba kita lihat lagi ya. Oke teman-teman, jadi tadi seharusnya tidak ada apa ya, error, hanya belum di refresh lagi. Jadi kita langsung di bagian peminjam. Coba kita masukkan, kita pilih ya salah satu data, misalnya dari yang tanggal ini 4 tanggal 22 April sampai atau yang ini yang dekat saja, atau 22 April sampai tanggal 14 Juni ya. 22 April, coba kita filter dia tanggal 22 April, tanggal 22, lalu sampai ini 22 5 Juni ya, ini Mei. Statusnya itu sabar, statusnya itu dibatalkan, ya dibatalkan. Kita go, maka yang munculnya ini ya, ada. Lalu misalnya yang coba ya, misalnya kita peminjamnya itu kita ubah, misalnya tadi tanggal 22 April, lalu di sini tanggal 5 Mei ya, tanggal 5 Mei, terus kita hilang misalnya, maka yang datanya itu tidak ada ya, yang munculnya itu tidak ada, karena memang hilang itu tidak ada di tanggal itu. Oke teman-teman, kira-kira itu saja berkaitan dengan filter data. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.